Tok tok tok. Suara pintu diketuk menggagalkan rencana Davin. Dia mendengus kesal dan segera melepaskan pelukannya itu. Sementara Renika sudah menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan tawa yang hampir pecah. "Ah syukurin, aku kan jadi selamat hehe," gumamnya, yang masih terdengar Davin. Davin mencebikan bibirnya, tidak suka mendengar perkataan Renika. "Masuk," ujar Renika, ketika dia sudah duduk dengan di tepi tempat tidur dan pakaiannya sudah rapi kembali. Seorang wanita cantik, yang merupakan MUA yang tadi merias Renika pun masuk. "Saya rias lagi ya Nona Renika, sekalian ganti pakaian untuk resepsi," ujarnya sopan. Renika mengangguk. Renika pun mulai dirias. Sedangkan Davin memutuskan untuk keluar dari kamar untuk menemui kerabat dan teman-temannya yang mulai berdatangan. Di suatu sudut, tampak Alicia dengan senyuman manisnya ngintilin Sam. "Kak Sam, bisa bantuin aku nggak?" tanyanya dengan senyuman yang cerah. Badannya bergerak-gerak menandakan hatinya yang begitu senang bertemu dengan gebetan. "Boleh, memangnya bantuin apa?" tanya Sam. "Nemenin aku ke toko buku, aku mau beli buku novel," jawabnya girang. "Oh, tentu. Kapan?" Sam menatap wajah cantik dan polos Alicia dengan penuh minat. "Besok gimana?" Alicia sudah bersorak dalam hati, pujaan hatinya setuju pergi dengannya. "Oke, kamu nanti aja untuk menentukan waktunya." Samudra tersenyum tipis, senyuman cool yang begitu mempesona bagi Alicia. Sementara dari tempat yang tidak jauh dari mereka, tampak seseorang sedang memperhatikan mereka dengan tatapan tajam dan tidak suka. Dia menghela nafasnya dalam, menghembuskannya sepelan mungkin. Lalu pergi ke arah lain untuk menyapa para kerabatnya. Dia adalah Mahesa, putra sulung John dan Selena. "Kak Mahes." Seseorang menepuk bahu Mahesa. Mahesa menoleh. "Ya ada apa?" tanyanya malas. Wanita yang menepuk bahunya tersenyum menggoda dengan sikap angkuhnya. "Kakak suka dia ya," ujar Alexandria, adik pertamanya. John memang memiliki 3 orang anak. Mahesa anak pertamanya, Alexandria anak keduanya dan Windy anak bungsunya. "Siapa?" Mahesa mengerutkan dahinya. "Cek, cek, kamu nggak bisa bohongin aku kali." "Alicia." Bibirnya menyunggingkan senyuman tipis yang angkuh. Ngarang. Mahesa pun berlalu meninggalkan adiknya. "Aku tahu kamu suka dia Kak Mahes, dan bersiaplah patah hati karena sepertinya dia menyukai pria lain." "Kasihan kakakku itu," gumamnya pelan. Lalu dia bergabung dengan yang lainnya. Saat Davin sedang berbincang dengan beberapa orang kerabatnya, tangan lembut seseorang tiba-tiba saja memeluknya dari belakang. Sontak Davin terkejut, dia tahu betul pemilik wangi parfum ini. Dia menghela nafas gusar, lalu membalikkan tubuhnya. Dugaannya benar. "Sisi, sedang apa kamu di sini?" Davin melepaskan pelukan Sisi, dia gelisah. Apalagi mata keluarganya sudah menatap tajam dan penuh kesal. "Aku kan cuma mau datang ke pestamu sayang," jawabnya dengan senyuman yang lebar dan mata yang mengerling nakal. Davin gelisah. Di antara para mantannya, Sisi paling sulit diatur. Dia suka seenaknya, yang penting dia senang. "Sini." Tiba-tiba saja Alan sudah ada di belakang Sisi. Dia memang segera menghampiri Davin, ketika tahu Sisi datang dan menghampiri kakaknya itu. Sontak Sisi terkejut, dia paling takut kepada Alan. Menurutnya wajah ganteng Alan begitu menyeramkan, tidak seperti wajah ganteng Davin. Jika mereka dibandingkan, maka Davin seperti pangeran putih yang lembut, ceria dan ramah. Sedangkan Alan seperti pangeran hitam, yang ketus, judes dan dingin. Sisi bergidik takut ketika tatapan matanya bertemu dengan tatapan mata tajam dan hitam Alan. Alan memang mewarisi kemiripan dengan Raihan,
namun bola matanya tidak mirip Raihan yang memiliki mata biru. Mata Alan hitam pekat dan tajam. Tanpa aba-aba, Alan menarik tangan Sisi dan membawanya keluar dari gedung hotel tempat resepsi itu. "Hei, lepaskan aku." Sisi coba melepaskan diri dari cengkraman Alan. Sayangnya, gagal. Kekuatannya kalah besar. Alan membawanya ke tempat parkir. "Di mana mobilmu?" ketus Alan. "Mau apa?" tanya mobilku. Sisi balik bertanya dengan sewot. "Aku akan mengantarmu pulang." Alan menyentakkan tangannya yang mencengkram tangan Sisi. "Au!" Sisi terkejut, dia jatuh tepat di pelukan Alan. Dia gelagapan. Ketika dia mendongakkan wajahnya, Alan menundukkan wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Sisi semakin ciut dan takut, baginya Alan menyeramkan. Pria itu begitu dingin, seperti salju. Alan segera menjauhkan tubuh Sisi, tapi tangannya masih menggenggam tangannya. "Mobilmu," ujarnya dingin. Di sana." Akhirnya Sisi pasrah, dia takut kepada Alan. Alan membawa Sisi menuju mobil yang ditunjukkan olehnya barusan. Memaksa agar dia masuk, kemudian dia duduk di depan kemudi. Dan mulai melajukannya dengan kecepatan sedang. "Jangan ganggu kakakku lagi. Dia sudah menikah. Cari pria lainnya. Aku tahu kamu bukanlah wanita baik-baik. Kamu hanya wanita yang hobi bersenang-senang, belanja dan mengumbar tubuh untuk lelaki." Alan berkata dengan sinis, setelah beberapa saat mobil melaju dan menjauh dari hotel. Sisi terkejut mendengar hinaan dari Alan. Dia mengepalkan tangannya dan menjawab dengan emosi. "Kamu jangan seenaknya menghinaku kalau tidak tahu tentang hidupku. Turun dari mobilku. Aku bisa pulang sendiri," ketusnya dengan tatapan tajam. Tapi Alan hanya meliriknya sekilas dengan senyuman sinis, dan terus melajukan mobil. Sisi akhirnya diam menahan emosi. Hotel. Davin merasa lega setelah Sisi dibawa keluar oleh Alan. Sekarang dia mulai menjelaskan kepada seluruh keluarga tentang kejadian tadi. Sisi hanyalah mantannya saja, mereka sama sekali sudah tidak ada hubungan apapun lagi. "Ikut Bunda." Mita mengajak Davin ikut bersamanya, dan para tamu ditemui oleh Raihan beserta orang tua Renika dulu. Di kamar Mita dan Raihan memang memesan kamar hotel untuk seluruh anggota keluarga. "Kenapa Sisi bisa datang? Apa kamu mengundangnya?" cecar Mita tidak suka. "Gak Bun, aku juga nggak tahu dia akan datang. Tadi itu tiba-tiba saja dia datang." Davin menghela nafas gelisah. "Dengar, ibu tidak mau ada pelakor dalam hidupmu," Mita berkata dengan penuh penekanan. "Tentu, lagian aku ini tipe cowok setia." Davin nyengir, meragukan. "Apa pria setia namanya yang sebulan sekali ganti pacar?" sindir Mita. Davin tersenyum masam. "Bunda suka gitu deh, itu kan dulu. Setelah ketemu Renika sudah enggak lagi," tutur Davin dengan berapi-api. Dia ingin bundanya mempercayainya. "Oke, Bunda akan pegang ucapanmu itu," ujar Mita dengan tatapan tajam. "Pasti." Davin memeluk Mita. Bersamaan dengan pelukan itu, pintu kamar Mita terbuka. Dan seseorang berdiri di ambang pintu dengan raut wajah masam. "Dedi," pekik Davin yang masih memeluk bundanya. "Sudah berapa kali Dedi bilang, jangan peluk-peluk Bunda." Melangkahkan kakinya dengan cepat, menghampiri istrinya itu. Dengan malas, Davin melepaskan pelukannya. Dan pamit keluar. Dia tidak sabar ingin menemui Renika. Sedangkan Raihan sudah merajuk kepada istrinya itu, agar jangan mau dipeluk-peluk Davin. Mita hanya geleng-geleng kepala, sambil menghela nafasnya dalam. Dia memeluk dan mencium bibir suaminya itu dengan lembut. Itulah jurus untuk menenangkan suaminya. Benar saja suaminya itu langsung berhenti merajuk, wajahnya berubah berbinar senang.
Meski sudah tidak muda lagi, tapi Raihan masih terlihat tampan dan berharisma menurut Mita. Hanya saja rasanya makin tua, dia itu jadi makin manja. Davin terpana ketika dia sampai di pelaminan. Renika terlihat begitu cantik dalam balutan gaun putih dengan desain sederhana namun begitu elegan dan tampak mewah. Karena bertabur berlian dan mutiara pada bagian-bagian tertentu, sang perancang desain, Carlina, tersenyum senang. Merasa puas dengan rancangannya itu. "Yayah, but you come." Tapi sebelum sampai ke tempat Renika duduk, Raja menarik tangannya. "Ganti baju dulu sana, tuh udah disiapin di kamar." "Keluyuran mulu," ujar Raja, malas. Dengan malas, Davin segera ke kamarnya untuk mengganti baju. Davin terkejut ketika sampai di pelaminan. Dia menelan salivanya susah payah saat melihat beberapa orang wanita cantik yang menghadiri pestanya. Mereka adalah para mantan pacarnya. "Alan, kemana kamu?" teriaknya dalam hati. Dia begitu merindukan Alan saat ini. Lebih tepatnya, hanya Alan-lah yang mampu menghalau mereka dengan sikap datar dan dinginnya. Dengan gelisah Davin menuju ke tempat duduknya. Di sana Renika sedang duduk manis dengan senyuman lebar yang begitu mempesona. Davin duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya erat, dan mendekatkan bibirnya di telinga Renika. Dia berbisik, "Ren, apapun yang terjadi hari ini kumohon percayalah padaku." Dengan nada meyakinkan dan penuh harap, Renika mendesah. "Ada apa sebenarnya? Kenapa bicara begitu?" Renika merasa pasti ada sesuatu yang salah. Belum sempat Davin menjawab, sumber kekhawatirannya datang. "Selamat ya atas pernikahan kalian." Seorang wanita cantik mengulurkan tangannya. Dia melirik Davin dengan nakal. "Terima kasih." Renika tersenyum manis menerima uluran tangan wanita itu. Dia tidak tahu kalau dia adalah mantan pacar Davin. Sedangkan Davin tersenyum malas sambil menerima uluran tangannya. Tapi tanpa diduga, wanita itu malah memeluk Davin dan mencium bibirnya sekilas. Sungguh tidak tahu malu. Renika menegang. Oh, ini maksud perkataannya tadi. Dia menggeram kesal, tapi berusaha setenang mungkin. Masa pengantin harus menangis atau marah-marah di pelaminan? Di mana nanti harga dirinya? Yang ada dia pasti akan merasakan malu. Malu luar biasa. Meski hatinya kesakitan bagai diremas tangan tak kasat mata. Tetapi, dia berusaha untuk tidak terpancing emosi. Dan setelah wanita itu, ternyata masih ada beberapa wanita yang melakukan hal yang sama. "Seberapa banyak mantannya?" teriak Renika dalam hati. Mana para mantannya itu pada tidak tahu malu lagi, masa seenaknya saja main peluk dan cium suami orang. Awas saja nanti saat malam pertama. Renika terus saja memaki Davin dalam hatinya. Hingga akhirnya, Alexandria anaknya John naik ke pelaminan dan berdiri di samping Davin. Renika menggeram kesal, dia pikir Alexandria adalah mantan pacar Davin juga. Matanya sudah mendelik tidak suka dan mukanya sudah seasam buah asam yang belum matang. Tapi sesaat kemudian pandangannya terhadap Alexandria berubah. Ketika seorang wanita lainnya datang untuk memberikan selamat. Kali ini Davin tampak sedikit salah tingkah. "Selamat atas pernikahannya," ujar wanita itu, yang merupakan mantan sekaligus cinta pertamanya. Dia mengulurkan tangannya dan Davin menyambutnya dengan ragu. "Terima kasih sudah datang," balas Davin, membuat hati Renika kesal. Pasalnya hanya pada wanita inilah Davin terlihat bersikap salah tingkah, sepertinya ada sesuatu di antara mereka. Dan dia akan menanyakannya nanti, pikirnya. Wanita itu hendak memeluk Davin, tapi terhenti setelah mendengar perkataan sinis Alexandria. "Hentikan, kamu tidak bisa seenaknya memeluk suami orang."
Di mana harga dirimu sebagai wanita? Bukankah kamu yang mengkhianatinya? Kenapa juga harus datang ke acara ini? Tamu tidak diundang. Wajahnya tampak memerah, dan segera meninggalkan pelaminan. Davin menatapnya sampai tidak terlihat dari pandangan matanya. Karena terhalang tamu yang lain. Renika semakin gelisah melihat tingkah suaminya itu. Alexandria pindah ke samping Renika dan membisikkan sesuatu dengan pelan. "Tenanglah, mereka hanya mantannya saja," ujarnya meyakinkan. Renika menatapnya heran. Karena wanita ini sepertinya tahu tentang Kak Dev-nya. Alexandria tersenyum. "Aku masih kerabat Om Rai dan Tante Mita. Dulu kami sering bertemu dan bermain bersama. Hanya saja beberapa tahun terakhir ini memang kami tidak pernah saling berkunjung karena kesibukan masing-masing," ujarnya. Dia paham Renika sedang penasaran. Renika tersenyum hangat dan menggenggam tangan Alexandria. "Bisakah kita berteman?" tanya Renika. "Tentu," jawabnya dengan senyuman tipis. "Ren." Terdengar suara sang kakak menyapanya. Dito menghampirinya, sedangkan istri Dito sedang berbincang dengan para kerabatnya. Alexandria menegang, dia menatap Dito lekat. Hatinya berdebar tak karuan. Dito beralih menatapnya, tersenyum lalu mengulurkan tangannya. "Hai, aku Dito, kakaknya Renika." Tersenyum santai. Dito memang seperti itu pada semua orang. Dengan wajah datarnya Alexandria menerima uluran tangan Dito. Dia memang pandai menyembunyikan perasaannya lewat sikap angkuhnya itu. Tapi tidak di depan Davin, Alan dan Mahesa. Mereka cukup dekat dan tahu arti mimik wajah Alexandria. Saat tangan mereka berjabatan, Alexandria sama sekali tidak mau melepaskan genggaman tangannya. Entah kenapa, hingga Davin berdeham.